I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa pohon disebut pohon, atau mengapa rumah disebut rumah, atau mengapa orang disebut orang? Kualitas-kualitas apakah yang harus dimiliki agar sesuatu itu bisa disebut pohon atau rumah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan rumit yang telah direnungkan oleh para filsuf selama ribuan tahun. Dan kita menghadapi pertanyaan serupa ketika kita mulai mempelajari teologi Kristen. Lagi pula, ada banyak sekali gereja yang akan kita anggap Kristen, namun banyak di antara gereja-gereja itu yang tidak sependapat mengenai banyak hal. Jadi ada baiknya kita bertanya, doktrin apakah yang bersifat fundamental yang menjadi inti bagi teologi Kristen? Tentunya saat kita mengajukan pertanyaan ini, kita perlu menegaskan bahwa manusia memang bisa diselamatkan walaupun mereka memiliki pemahaman teologi yang sangat kurang. Percaya kepada Kristus cukup untuk menjadikan kita orang-orang Kristen. Pada saat yang sama, tidaklah berlebihan jika kita katakan bahwa ada beberapa gagasan yang esensial yang harus ada dalam sistem teologis sebelum sistem tersebut layak disebut Kristen. Pengakuan iman rasuli telah menyediakan suatu rangkuman yang bermanfaat mengenai kepercayaan-kepercayaan inti ini. Ini adalah pelajaran pertama dalam seri kita, Pengakuan Iman Rasuli. Suatu rangkuman yang terkenal dan digunakan secara luas tentang apa yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Kami telah memberi judul Butir-Butir Iman, karena kita akan mempelajari pengakuan iman rasuli sebagai rangkuman dari butir-butir atau doktrin-doktrin yang harus diakui oleh semua orang yang ingin menyebut diri mereka Kristen. Pengakuan iman rasuli muncul dalam berbagai bentuk selama abad-abad pertama gereja. Tapi pengakuan iman tersebut dibakukan pada sekitar tahun 700 Masehi dalam bahasa Latin. Sebuah terjemahan dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pembahasan kita mengenai pengakuan iman rasuli sebagai butir-butir iman akan dibagi ke dalam 3 bagian. Pertama, kita akan membahas sejarah dari pengakuan iman. Kedua, kita akan memberikan garis besar dari pernyataan-pernyataannya. Dan ketiga, kita akan memusatkan perhatian pada kepentingan dari doktrin-doktrinnya bagi kehidupan masa sekarang. Mari kita mulai dengan sejarah di balik pengakuan iman rasuli. Saat kita mencermati sejarah pengakuan iman rasuli, kita akan berkonsentrasi pada 2 hal. Di satu sisi, kita akan melihat perkembangan dari pengakuan iman itu dengan membahas hal-hal seperti penulisan dan tanggal penulisan. Dan di sisi lain, kita akan melihat tujuan dari pengakuan iman itu. Alasan mengapa gereja menganggap penting untuk membuat dan menggunakannya. Kita pertama-tama akan membahas perkembangan historis dari pengakuan iman rasuli. Pada masa yang lalu, ada kepercayaan dan ajaran bahwa pengakuan iman rasuli ditulis pada abad pertama oleh ke-12 rasul sendiri. Bahkan dikatakan bahwa setiap rasul memberikan satu pernyataan dari ke-12 pernyataan teologis yang berbeda itu. Meskipun begitu,
hampir tidak ada bukti bahwa hal ini memang terjadi. Atau bahkan tidak ada bukti bahwa para rasul terlibat secara langsung dalam penulisan pengakuan iman itu. Tetapi jika para rasul bukanlah penulisnya, lalu siapa penulisnya? Pertanyaan tentang siapa yang menulis pengakuan iman rasuli merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab karena kita tidak memiliki nama penulisnya. Namun, hampir dapat dipastikan bahwa setiap pertanyaan dalam pengakuan ini diajukan kepada para calon penerima baptisan pada masa sekitar 40 atau 50 tahun setelah Kristus. Jadi kepada calon penerima baptisan akan ditanyakan, apakah engkau percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi? Kita mengetahui hal ini karena sekelompok orang yang secara khusus membicarakan pengalaman baptisan mereka selalu merujuk kepada berbagai pertanyaan ini. Dan pada tahun 200 Masehi, Tertullius, salah seorang bapak gereja, merujuk kepada apa yang disebut sebagai pengakuan iman Roma Lama, yang hampir identik dengan pengakuan iman rasuli, di mana ia membuat rujukan itu dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan baptisan. Apakah engkau percaya? Apakah engkau percaya? Rujukan pertama kepada pengakuan iman rasuli dibuat oleh seorang bernama Rufinus pada tahun 390 Masehi. Dan ia menceritakan kisah bahwa masing-masing dari ke-12 rasul, termasuk Matias yang menggantikan Yudas, memberikan salah satu pengakuan di dalam pengakuan iman itu. Sebenarnya tidak ada bukti ilmiah untuk teori tersebut, tapi gagasan bahwa sesungguhnya pengakuan-pengakuan ini ada hubungannya dengan para rasul sudah pasti memiliki landasan yang kuat. Di dalam tulisan-tulisan dari orang-orang Kristen mula-mula, ada banyak daftar tentang doktrin-doktrin utama yang menyerupai pengakuan iman rasuli. Di satu sisi terdapat kaidah-kaidah iman yang mendaftarkan secara lengkap dan menjelaskan kepercayaan-kepercayaan fundamental secara mendetail. Tulisan dari bapak-bapak gereja mula-mula mengindikasikan bahwa kaidah-kaidah iman yang tertulis ini adalah apa yang dipercayai oleh gereja-gereja yang memformulasikannya. Sebagai contoh, Origenes menyantumkan hal ini di bagian permulaan karyanya On First Principles. Dan Irenaeus mencantumkan salah satu kaidah iman dalam buku 1:10 dari karyanya yang terkenal, yaitu Against Heresies. Kaidah-kaidah iman seperti ini dimaksudkan untuk memelihara ajaran-ajaran gereja dan digunakan untuk melatih para anggotanya. Seringkali kaidah-kaidah ini berbeda-beda antara jemaat yang satu dengan jemaat lainnya. Secara umum, kaidah-kaidah ini mencakup pengakuan-pengakuan mengenai doktrin-doktrin penting dan juga ajaran-ajaran moral, bahkan tradisi-tradisi. Di sisi lain, beberapa daftar doktrin kuno yang sudah diformulasikan mengambil bentuk pengakuan-pengakuan iman. Ini merupakan daftar singkat yang merangkumkan bagian-bagian doktrin dari kaidah iman gereja, khususnya kepercayaan-kepercayaannya yang paling krusial. Pengakuan-pengakuan ini sering diucapkan dalam liturgi tertentu seperti baptisan. Pada abad pertama dan kedua, ada kemungkinan bahwa setiap jemaat lokal memiliki pengakuan imannya sendiri, atau merangkumkan kebenaran Alkitabiah esensial dengan caranya sendiri. Tetapi mulai abad ketiga atau keempat, beberapa pengakuan iman menjadi lebih dikenal dan digunakan di beberapa gereja. Sebuah pengakuan iman kuno yang menjadi terkenal dengan cara ini adalah pengakuan iman dari gereja di Roma, yang sering disebut sebagai pengakuan iman Roma. Pengakuan iman ini begitu mirip dengan pengakuan iman rasuli, sehingga banyak ahli percaya pengakuan iman rasuli hanyalah versi yang lebih baru dari pengakuan iman Roma. Tetapi terlepas dari asal-usul persisnya, hal yang tidak perlu diragukan lagi adalah bahwa pengakuan iman rasuli pada akhirnya digunakan secara luas, khususnya di gereja-gereja barat. Pada abad-abad permulaan, pengalimatan persisnya berbeda-beda antara satu gereja dengan gereja lain. Tetapi pada abad ke-8, pengalimatannya secara umum dibakukan ke dalam bentuk yang kita kenal dan kita gunakan sampai sekarang. Berdasarkan pemahaman mengenai perkembangan historis dari pengakuan iman ini, kita akan melihat tujuan di balik penyusunan dan penggunaan pengakuan iman rasuli. Ada banyak orang Kristen yang berpikir keliru terhadap pengakuan iman, dan tidaklah sulit untuk memahami alasannya. Meskipun sedikit sekali orang yang secara terang-terangan mengatakan bahwa pengakuan iman memiliki otoritas yang sama dengan kitab suci, kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang dengan tujuan yang baik memperlakukan pengakuan-pengakuan iman tertentu seolah-olah semuanya itu setara dengan Alkitab itu sendiri. Tidak ada pengakuan iman yang boleh diperlakukan setinggi ini. Alkitab adalah satu-satunya kaidah iman dan tingkah laku yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga dapat dipercaya seutuhnya, atau infallible. Pengakuan-pengakuan iman
hanyalah alat-alat bantu pengajaran yang tidak sempurna atau fallible, yang merangkumkan seluruh pengertian kita akan kitab suci. Dan seperti yang akan segera kita lihat, pengakuan iman rasuli disusun untuk menolong orang-orang Kristen mempelajari dan mempertahankan kesetiaan kepada ajaran-ajaran Alkitab. Kita akan menyelidiki tujuan pengakuan iman rasuli dengan 3 langkah. Pertama, kita akan mempelajari kitab suci sebagai tempat penyimpanan orisinal dari doktrin-doktrin yang benar. Kedua, kita akan mempelajari ajaran-ajaran tradisional gereja sebagai peneguhan terhadap kitab suci. Dan ketiga, kita akan melihat bahwa pengakuan iman rasuli dimaksudkan untuk merangkumkan pemahaman-pemahaman tradisional gereja tentang kitab suci. Mari kita mulai dengan fakta bahwa orang-orang Kristen yang berdedikasi telah selalu mengakui bahwa kitab suci adalah dasar dari doktrin kita. Simaklah kata-kata dari Origenes, Bapa Gereja mula-mula, di dalam pendahuluan dari karyanya yang berjudul On First Principles, yang ditulis pada awal abad ketiga. Semua yang percaya menimba pengetahuan yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan berbahagia hanya dari satu-satunya sumber, yaitu kata-kata dan ajaran-ajaran Kristus. Dan kata-kata Kristus yang kami maksudkan bukan hanya kata-kata yang diucapkannya ketika ia menjadi manusia. Sebab sebelum waktu itu, Kristus, firman Allah, ada di dalam Musa dan para nabi. Terlebih lagi setelah kenaikannya ke surga, ia berbicara di dalam para murid-muridnya. Origenes mengajarkan bahwa kitab suci di dalam semua bagiannya adalah perkataan Kristus, dan bahwa perkataan itu adalah sumber dari semua doktrin yang benar. Dan simaklah kata-kata dari Uskup Hippolytus di awal abad ketiga dalam bagian ke-9 dari karyanya Against the Heresy of One Noetus. Saudara-saudara, ada satu Allah. Pengetahuan ini kita peroleh dari kitab suci, dan bukan dari sumber lain apapun. Gereja mula-mula percaya bahwa seluruh Alkitab adalah perkataan Kristus, yang diberikan kepada orang-orang percaya oleh para rasul. Dalam pengertian ini, mereka mengakui konsep yang oleh para teolog seringkali disebut sola scriptura, atau hanya kitab suci. Inilah perspektif bahwa kitab suci adalah satu-satunya kaidah iman yang infallible dan merupakan arbiter final di dalam kontroversi teologis apapun. Kita menemukan contoh yang jelas dari hal ini di dalam tulisan-tulisan Basil yang dipilih sebagai uskup Kaisaria pada tahun 370 Masehi. Basil adalah seorang yang giat membela tradisi-tradisi atau adat istiadat gereja, dan seringkali mengungkapkan kepercayaannya bahwa tradisi-tradisi ini bisa ditelusuri sampai kepada para rasul. Meskipun begitu, ketika ada pertanyaan tentang kebenaran dari tradisi-tradisi ini, ia berpaling kepada kitab suci sebagai otoritas finalnya. Simaklah kata-kata Basil dalam tulisannya Letter 189 yang ditulis kepada Eustathius sang tabib. Kiranya kitab suci yang diinspirasikan Allah itu yang memutuskan di antara kita, dan pada pihak mana ditemukan doktrin-doktrin yang selaras dengan firman Allah, maka pihak itulah yang akan dinyatakan benar. Di sini Basil mengakui bahwa beberapa gereja mengakui serangkaian gagasan yang menjadi kebiasaan di dalam kaidah iman mereka, sementara gereja-gereja lain memiliki adat istiadat yang bertentangan. Jadi ia berpaling kepada kitab suci sebagai otoritas tertinggi untuk menyelesaikan persoalan itu. Gereja mula-mula sangat bergantung pada kitab suci sebagai dasar dari semua doktrinnya. Tetapi mereka masih bergantung pada ajaran-ajaran tradisional gereja untuk merangkumkan dan melindungi ajaran-ajaran kitab suci. Memang wajar jika kita bertanya-tanya, mengapa gereja merasa sangat perlu untuk memelihara ajaran-ajaran tradisional. Tidakkah cukup untuk sekedar memelihara Alkitab dan membiarkan Alkitab berbicara mewakili dirinya sendiri? Memang ada kebutuhan untuk merumuskan pernyataan-pernyataan yang ringkas dan jelas mengenai apa yang dipercaya oleh gereja. Khususnya karena ada guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena itu, untuk secara khusus merespon ajaran-ajaran sesat ini, gereja perlu memformulasikan suatu pernyataan yang merangkumkan dengan jelas apa yang dipercayainya. طبعا الكنيسة كانت تقدر يكون عندها كتاب مقدس يكون هو مصدر إيمانها. Gereja memiliki kitab suci sebagai dasar imannya. Tetapi tentu saja kitab suci jadi sangat panjang dan kemampuan membaca sangat terbatas. Jadi yang terbaik bagi gereja adalah merangkumkan doktrin-doktrin dasarnya
ke dalam satu pengakuan iman dengan tujuan agar jemaat mengerti dan memahami iman tersebut tanpa perlu membaca seluruh Alkitab. Pengakuan iman rasuli secara khusus sangat penting, bahkan merupakan keharusan pada masa permulaan sejarah gereja. Karena kanon kitab suci belum didaftarkan secara formal sampai sekitar tahun 397 Masehi. Jadi apakah yang menjadi kepercayaan otoritatif gereja? Kepercayaan itu dirangkumkan dalam pengakuan iman rasuli. Tetapi pada saat itu, kita sudah memiliki Alkitab. Jadi mengapa kita harus terus mempertahankan pengakuan iman itu? Karena kita tidak bisa menuntut orang untuk memahami seluruh Alkitab sebelum kita menerima mereka sebagai orang-orang Kristen. Pengakuan iman rasuli masih merangkumkan ajaran-ajaran esensial Alkitab dengan cara yang sederhana. Dan karena alasan ini, pengakuan iman rasuli masih harus terus digunakan, bahkan sampai sekarang. Guru-guru palsu menciptakan banyak masalah di dalam gereja. Beberapa bahkan menyangkal aspek-aspek sentral dari Injil itu sendiri. Untuk merespon keadaan-keadaan ini, para pemimpin Kristen yang saleh menciptakan rangkuman-rangkuman singkat tentang ajaran-ajaran sentral dari kitab suci, supaya semua orang Kristen bisa mengetahui dan mengakui konten dasar iman Kristen. Dengarkanlah cara Origenes menjelaskan masalah ini dalam bagian lain dari pendahuluan untuk karyanya On First Principles. Ada banyak orang yang berpikir mereka memegang pandangan-pandangan Kristus, padahal sebagian dari mereka ini memiliki pikiran yang berbeda dengan para pendahulu mereka. Namun karena ajaran gereja yang diturunkan secara berurutan dari para rasul, dan yang tetap ada di dalam gereja-gereja sampai sekarang masih terpelihara, maka hanya ajaran itu saja yang seharusnya diterima dengan kebenaran yang sama sekali tidak berbeda dengan tradisi gerejawi dan kerasulan. Perhatikan apa yang dikatakan Origenes di sini. Ia tidak mengatakan bahwa ajaran gereja itu infallible, atau bahwa ajaran gereja itu akan selalu sempurna. Sebagai gantinya, ia mengatakan bahwa ajaran itu seharusnya diterima sebagai ajaran yang benar, sebagai atau karena ajaran itu telah diturunkan secara berurutan dari para rasul dan terpelihara sampai pada zamannya sendiri. Dengan kata lain, pada zaman Origenes, ajaran gereja masih merupakan suatu rangkuman yang akurat dari kata-kata Kristus dalam kitab suci. Dan karena alasan ini, gereja pada zamannya dapat menggunakannya sebagai suatu standar atau kaidah iman untuk menguji doktrin-doktrin. Tetapi otoritas tertinggi ada pada perjanjian baru, bukan pada gereja kontemporer. Kita dapat mengilustrasikan gagasan ini dengan membayangkan sebuah rantai yang terdiri dari beberapa mata rantai. Gereja mula-mula ingin berpegang teguh pada ajaran-ajaran Kristus yang bisa ditemukan dalam kitab suci. Ini menjadikan Kristus sebagai mata rantai yang pertama. Para rasul memiliki kontak langsung dengan Kristus dan diajar secara langsung olehnya. Jadi ajaran-ajaran mereka merupakan mata rantai kedua di dalam rantai tersebut. Para rasul itu kemudian memelihara apa yang mereka ketahui tentang Kristus di dalam kitab suci, sehingga menjadikan kitab suci sebagai mata rantai ketiga di dalam rantai tersebut. Masing-masing dari ketiga mata rantai itu bersifat sempurna dan tidak mengandung kesalahan atau infallible karena diawasi oleh Roh Kudus. Tetapi mata rantai yang keempat, yaitu ajaran-ajaran tradisional gereja, sifatnya berbeda. Transmisi dari adat istiadat ini tidaklah infallible. Roh Kudus tidak menjamin bahwa adat istiadat ini akan terbebas dari kesalahan. Bahkan, seperti yang telah kita lihat, adat istiadat dari beberapa gereja berkontradiksi dengan adat istiadat dari gereja lain. Sebagian dari ajaran-ajaran ini berkaitan dengan hal-hal praktis yang kurang penting, hal-hal yang tidak secara langsung dibahas di dalam kitab suci. Tetapi tradisi-tradisi lain merangkumkan makna asli dari kitab suci, khususnya dalam kaitannya dengan butir-butir iman yang utama, seperti yang terdapat dalam pengakuan iman rasuli. Bila menyangkut kepercayaan-kepercayaan sentral ini, tradisi-tradisi tersebut selama ini telah dikonfirmasi oleh banyak pemimpin gereja di banyak tempat di sepanjang sejarah. Terlebih lagi, tradisi-tradisi itu bisa diverifikasi dengan rujukan langsung kepada kitab suci. Itu sebabnya Origenes merasa yakin saat ia menyatakan ajaran-ajaran tradisional gereja sebagai suatu kaidah iman. Meskipun demikian, mata rantai ini tidaklah infallible. Selalu ada kemungkinan bagi gereja-gereja, bagi konsili-konsilinya, dan bagi orang-orang Kristen secara individu untuk melakukan kesalahan. Simaklah kata-kata Cyprianus, uskup dari Kartago pada abad ketiga, yang dituliskan dalam karyanya Epistle 73, untuk menentang doktrin-doktrin yang dipegang oleh Stefanus, uskup dari Roma.
Juga tidak seharusnya tradisi yang telah menyusup di antara sebagian orang menghalangi kebenaran untuk tetap menang dan menaklukkan. Sebab tradisi tanpa kebenaran adalah kesalahan kuno. Maksud Cyprianus adalah bahwa beberapa pandangan dan praktik Kristen purbakala tidak berakar pada kebenaran yang diturunkan kepada kita dari para rasul. Sebaliknya, pandangan-pandangan dan praktik-praktik tersebut merupakan kesalahan kuno, kesalahan-kesalahan yang telah menyusup ke dalam gereja sejak lama. Bahkan persis masalah human fallibility atau potensi kesalahan manusia inilah yang membuat gereja harus mencatat kaidah imannya dalam bentuk tertulis. Origenes dan para bapak gereja mula-mula lainnya menuliskan kaidah iman gereja untuk memastikan agar orang-orang Kristen di seluruh dunia akan mampu untuk membandingkan doktrin-doktrin mereka dengan doktrin-doktrin tradisional. Konsili-konsili gereja juga mencatat ajaran-ajaran tradisional supaya pandangan-pandangannya dapat mengajar orang-orang Kristen di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda. Di dalam semua kasus, sasaran dari memelihara ajaran-ajaran tradisional gereja adalah untuk memastikan agar gereja-gereja tidak menyimpang dari makna asli kitab suci, supaya orang-orang percaya bisa memahami dengan benar ajaran-ajaran para rasul, sehingga mereka bisa dengan teguh berpegang dan hidup dengan perkataan Kristus. Alkitab adalah buku yang sangat besar, sehingga dalam nuansa tertentu, Anda tidak bisa begitu saja membiarkannya berbicara mewakili dirinya. Anda perlu memberikan rangkuman yang baik tentangnya. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, terdapat serangan-serangan yang serius terhadap doktrin tentang siapa Kristus. Dan Anda bisa melihat para rasul berusaha untuk memberikan pembelaan dan berkata, tidak, inilah kebenarannya. Dan isu tersebut berlanjut sampai kepada abad kedua Masehi. Beberapa tantangan serius terhadap doktrin tentang siapa Yesus dan terhadap natur Alkitab. Itu sebabnya mereka harus merangkumkan iman Alkitabiah, seringkas, setajam, serta sependek mungkin. Dan usaha tersebut menghasilkan pengakuan iman rasuli. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa mereka sesungguhnya bukan sedang berusaha menambahi Alkitab. Mereka sedang berusaha menjelaskan dan menyimpulkan maknanya. Seperti yang dituliskan oleh Basil dalam karyanya On the Holy Spirit pada tahun 374 Masehi, apa yang dikatakan oleh para bapak kita katakan juga. Tetapi kita tidak hanya bersandar pada fakta bahwa apa yang dikatakan itu merupakan tradisi dari para bapak, sebab mereka juga mengikuti pengertian kitab suci. Kini kami perlu menyebutkan bahwa di dalam mempertahankan ajaran-ajaran tradisionalnya, gereja mula-mula tidak terlalu mengkhawatirkan pokok-pokok doktrin yang bersifat minor. Mereka berfokus pada kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek fundamental yang bersifat sentral. Ini tampak jelas dari jenis-jenis argumen yang mereka sampaikan dalam tulisan-tulisan mereka, dan hal-hal yang mereka daftarkan dalam kaidah-kaidah iman tertulis mereka. Sebagai contoh, mereka menulis untuk melawan kaum dosetis yang menyangkal kemanusiaan Kristus. Mereka menulis untuk melawan kaum gnostik yang percaya bahwa Allah Perjanjian Lama itu jahat dan mengizinkan segala macam dosa kedagingan. Dan mereka menulis untuk melawan banyak ajaran sesat lainnya yang menyerang kepercayaan-kepercayaan dasar kitab suci. Setelah berbicara tentang kitab suci dan ajaran-ajaran tradisional gereja, kita siap untuk mempelajari bagaimana pengakuan iman rasuli merangkuman ajaran-ajaran tradisional gereja bagi orang-orang percaya secara individu. Seperti yang telah kita lihat, pengakuan iman rasuli digunakan secara luas untuk mengkonfirmasi bahwa orang-orang Kristen baru mempercayai ajaran-ajaran fundamental Alkitab. Dengan cara yang kurang lebih sama yang digunakan oleh gereja-gereja modern untuk memuridkan orang-orang yang baru percaya lewat kelas-kelas dan pendalaman Alkitab, gereja mula-mula menggunakan pengakuan-pengakuan iman untuk memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar iman kepada orang-orang yang baru percaya. Agustinus, sang uskup yang terkenal dari Hippo, yang hidup dari tahun 354 sampai 430 Masehi, merangkumkan nilai dari pengakuan-pengakuan iman dalam sebuah khotbah kepada para peserta katekisasi, orang-orang yang baru percaya yang sedang mempersiapkan diri untuk dibaptis. Dalam khotbah ini, pengakuan iman yang jelas ada dalam pemikirannya adalah pengakuan iman Nisea. Tapi kata-katanya secara akurat merangkumkan tujuan dan penggunaan dari segala macam pengakuan iman di abad-abad pertama gereja. Dalam A Sermon to the Catechumens on the Creed, Agustinus menuliskan hal ini. Kata-kata ini yang telah kamu dengar ada di dalam kitab suci ilahi, tetapi tersebar di sana-sini. Tetapi kemudian dikumpulkan dan direduksi menjadi satu, supaya pikiran dari orang-orang yang lamban tidak terbebani, supaya setiap orang dapat mengatakan, dapat berpegang pada apa yang dipercayainya.
Seperti yang diindikasikan oleh Agustinus di sini, ajaran-ajaran sentral kekristenan tersebar di sana-sini di dalam kitab suci. Jadi gereja-gereja purbakala merangkumkan doktrin-doktrin inti kitab suci dalam pengakuan-pengakuan iman. Ini menjamin bahwa setiap orang percaya, bahkan orang-orang percaya yang dijulukinya lamban atau tidak terpelajar, bisa mengakui dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran fundamental kitab suci. Tentu saja, karena banyak jemaat telah memiliki pengakuan-pengakuan iman yang berbeda, ada kesan bahwa mereka juga memiliki standar-standar kepercayaan minimum yang berbeda. Beberapa gereja tidak menuntut pengertian yang memadai dari orang-orang yang baru percaya. Sedangkan yang lainnya menolak orang-orang percaya yang memiliki iman yang sejati, tetapi tidak memiliki pengetahuan teologis yang tinggi. Sebagai akibatnya, seseorang mungkin memenuhi persyaratan sebagai seorang percaya di dalam beberapa jemaat, tapi tidak di dalam jemaat-jemaat yang lain. Dan dengan mempertimbangkan perbedaan yang besar ini, gereja mula-mula melihat kebutuhan untuk sebuah pengakuan iman yang akan bisa diterima oleh setiap jemaat yang menyebut dirinya Kristen. Pengakuan iman rasuli menjadi pengakuan iman yang menonjol untuk mengisi kebutuhan ini. Isinya adalah pernyataan-pernyataan kepercayaan yang singkat dan lugas, yang bisa dan seharusnya dipahami oleh semua orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Pengakuan iman rasuli sesungguhnya adalah suatu rangkuman naratif dari iman Kristen. Dan pengakuan iman ini menunjukkan fakta bahwa sekalipun kita percaya bahwa setiap perkataan Alkitab itu merupakan firman Allah yang inerran dan infallible, kita membutuhkan suatu rangkuman yang menolong orang untuk memahami apa yang merupakan esensi dari Injil. Pengakuan iman rasuli persis merupakan rangkuman seperti demikian. Pengakuan iman rasuli yang muncul pada masa yang begitu awal di dalam tradisi Kristen yang menyatakan secara ringkas dan tajam ajaran para rasul berdasarkan wahyu Kristus kepada mereka tentang esensi iman, aku percaya. Segala sesuatu mengalir dari situ. Dengan demikian, yang sangat penting di sini adalah bahwa pengakuan iman rasuli menolong kita untuk mengatakan segala sesuatu yang harus kita katakan agar kita bisa mengkomunikasikan Injil secara memadai.